Wanita itu dikepung oleh banyak ahli martial emperor. Namun dengan hanya seorang diri, dia dapat menahannya. Murong Bingyun sangat kuat, memang sangat kuat. Sebagai tuan muda istana berkabut, dia telah menikmati perlakuan terbaik sejak dia masih kecil. Dan dia memiliki sumber daya yang tak terbatas. Semua alam rahasia di dunia bisa dimasuki selama dia mau. Dia sombong dan sangat dingin, tetapi sebenarnya dia juga sangat hebat dalam kultivasinya. Walaupun kultivasinya hanya puncak tahap awal martial emperor, kekuatan sebenarnya sangat menakutkan. Dan itu dapat dibandingkan dengan seorang ahli martial emperor tahap akhir. Sekarang dia penuh dengan cahaya warna-warni dan melawan banyaknya ahli dari sekte Tianmen. Hentikan dia, jangan pernah biarkan dia keluar hidup-hidup. Teriak Master Sekte Tianmen, sebuah tongkat ungu bercorak emas muncul di tangannya. Diayunkan dan membanting ke arah Murong Bingyun, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bisa melarikan diri. Kekuatan Murong Bingyun mengejutkannya. Bakat seperti ini, itu setidaknya karakter penting dari Sekte Iblis Ilusi atau Istana Berkabut. Tidak ada kemungkinan lain. Jadi Master Sekte bertekad untuk menghentikan Murong Bingyun apapun yang terjadi. Sekte Tianmen-nya tidak boleh menimbulkan masalah bagi Kekaisaran Xuanyuan. Melihat tongkat itu, Murong Bingyun merasakan bahaya. Segera sepasang sarung tangan muncul di tangan Murong Bingyun. Ini adalah sarung tangan kristal dengan cahaya yang menyilaukan. Itu didesak dan langsung bertabrakan dengan tongkat ungu. Boom! Kedua belah pihak mundur. Untungnya Murong Bingyun memiliki baju besi warna-warni yang selalu melindungi tubuhnya, yang membuatnya tetap aman. Ditambah tubuh roh alami milik Murong Bingyun, Master Sekte Tianmen dan para penatua Sekte Tianmen sangat sulit untuk bisa melukai Murong Bingyun. Namun pada saat ini di gunung belakang Sekte Tianmen, raungan mengejutkan terdengar. Diikuti oleh sesosok hitam tua keluar dari gunung belakang dan datang ke langit di atas Sekte Tianmen dalam sekejap. Ini adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus tetapi matanya bersinar terang. Dan tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Master Sekte tertinggi. Melihat lelaki tua itu, Master Sekte Tianmen tiba-tiba berteriak dengan senang. Orang ini adalah Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen yang mengasingkan diri di Housan. Sekelompok sampah, orang tua ini telah mundur beberapa waktu. Tapi kamu malah membuat sekte berantakan. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen sangat marah dan kemudian menatap Murong Bingyun, lalu melayangkan serangan telapak tangan. Telapak tangan hitam besar meledak, retakan spasial yang menakutkan membentang menutupi Murong Bingyun dan dengan kejam menekannya. Tidak baik, jantung Murong Bingyun melonjak liar. Dia melihat ke langit menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia bisa tahu dengan sekilas bahwa lelaki tua itu setidaknya ahli martial emperor tahap akhir puncak. Meskipun kekuatannya sangat kuat, bagaimanapun juga basis kultivasinya terlalu rendah. Kemampuan martial emperor tahap akhir biasa sudah mencapai batasnya. Murong Bingyun dengan panik buru-buru memblokir. Tekanan yang luar biasa menyapu. Murong Bingyun segera terhempas. Baju jirah berwarna-warninya berkedip. Lalu seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ahli martial emperor tahap akhir puncak mampu menembus pertahanannya. Dia tidak punya solusi. Melihat itu, penatua tertinggi dari Sekte Tianmen terkejut. Dengan serangannya barusan, bahkan ahli martial emperor tahap akhir biasa akan terluka parah dan bahkan terbunuh selama separuh hidup mereka. Tetapi wanita di depannya benar-benar hanya muntah darah. Baju jirah macam apa yang ada di tubuhnya? Dia menatap armor di tubuh Murong Bingyun menunjukkan ekspresi keserakahan. Jika harta ini diberikan kepadanya, bahkan dengan basis kultivasinya, dia bisa mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Jadi, dia tidak ragu untuk kembali menyerang. Murong Bingyun meraung mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun dia diledakkan lagi dan lagi. Kali ini dia terluka lebih parah. Dan tubuhnya hampir terkoyak. Darah kembali menyembur dari mulutnya. Namun pertahanan Murong Bingyun terlalu kuat. Master Sekte Tianmen tertinggi lebih mendapatkan baju besinya. Menurutnya Murong Bingyun dapat memblokir semua serangannya. Itu semua berkat baju besi warna-warni itu. Oleh karena itu, dia kembali melakukan tembakan lagi yang lebih menakutkan dari dua pukulan sebelumnya. Dunia diselimuti oleh telapak tangan ini dan langit gelap, dan semuanya akan terbunuh. Dengan pukulan ini, Murong Bingyun dapat dipastikan pasti akan terluka sangat parah.
Namun di saat telapak tangan ini akan jatuh, siapa yang berani melukai murid istana berkabutku? Sebuah suara marah terdengar disusul dengan suara gemuruh. Formasi besar sekte Tianmen bergemuruh di bawah suara ini. Banyak murid sekte Tianmen yang hanya ahli martial sovereign tertekan, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Bahkan banyak ahli martial emperor juga ngeri. Di kejauhan di antara langit dan bumi sesosok muncul. Sosok ini berkabut, tetapi tinggi seperti dewa, mekar dengan cahaya yang bersinar, memenuhi mata semua orang. Itu adalah Sangguan Sinner. Setelah bergegas dengan sangat cepat, akhirnya Sangguan Sinner tiba. Terlalu kuat. Siapa orang itu? Dia masih di kejauhan, tapi tekanannya sudah banyak menjatuhkan murid sekte Tianmen. Bahkan Master Sekte dan Master Sekte tertinggi juga merasakan tekanan hebat. Orang itu masih di kejauhan, tapi telah membuatnya merasa terancam. Ada perasaan berbulu di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, Master Sekte tertinggi dengan cepat menekan telapak tangannya untuk menjatuhkan Murong Bingyun dan merampas baju jirah warna-warni. Setelah mendapat baju jirah itu, dia mungkin memiliki kepercayaan diri untuk melawan sosok yang baru muncul itu. Melihat telapak tangan itu akan jatuh kepada Murong Bingyun, kecepatan Sangguan Sinner di kejauhan meroket, menembus formasi besar sekte Tianmen, dan muncul di depan Murong Bingyun. Ini terlalu cepat. Sesaat yang lalu sosok itu masih jauh, dan saat berikutnya dia datang tepat di depan Murong Bingyun. Kecepatan ini, Master Sekte tertinggi dari sekte Tianmen terkejut. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Dia bergegas ke medan perang dalam sekejap, jauh melampaui harapannya. Tapi segera matanya memadat, telapak tangannya akan segera jatuh. Sangguan Sinner mengangkat tangannya dan langsung memblokir serangan telapak tangan itu. Ini terlalu kuat. Semua orang gemetar, tidak percaya apa yang mereka lihat. Serangan yang dilayangkan oleh Master Sekte tertinggi begitu mudah dihancurkan oleh lawan, yang terlalu menakutkan. Kemudian semua orang melihat wajah Sangguan Sinner. Tiba-tiba masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Cantik, sangat cantik. Ada wanita cantik di dunia ini. Awalnya Murong Bingyun sudah sangat cantik, tapi dibandingkan dengan Sangguan Sinner, terlihat jauh lebih cantik. Itu Sangguan Sinner, kata Master Sekte tertinggi dari sekte Tianmen dengan ngeri. Suaranya bergetar, dia sudah mengenali identitas orang yang datang. Dan itu adalah Sangguan Sinner, penguasa istana berkabut. Bingyun, apakah kamu baik-baik saja? Sangguan Sinner bergegas menatap Murong Bingyun dengan gugup dan bertanya, Tuan istana. Setelah melihat Sangguan Sinner, Murong Bingyun akhirnya tidak tahan lagi dan air mata mengalir dari sudut matanya. Keluhan saat ini, rasa sakit saat ini, pecah dalam sekejap. Melihat Murong Bingyun menangis sangat sedih, hati Sangguan Sinner tiba-tiba dipenuhi rasa bersalah dan kekhawatiran. Dia merasakan sakit di hatinya, tetapi wajahnya masih acuh tak acuh, mempertahankan ekspresinya yang biasa saja tanpa jejak emosi. Tapi tiba-tiba dia melihat memar pada Murong Bingyun di sekujur tubuhnya. Bingyun, ada apa dengan luka-luka ini? Kata Sangguan Sinner, ekspresinya kembali berubah. Tuan istana, aku sudah... Murong Bingyun gemetar, tidak dapat berbicara karena bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi kepadanya saat pingsan. Bagaimana menjelaskannya kepada Sangguan Sinner? Ketika Sangguan Sinner melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa Murong Bingyun telah menemukan hal yang paling memalukan bagi seorang wanita. Dan kemarahan di hatinya tiba-tiba membara. Mati, aku ingin kalian semua mati. Dia benar-benar marah dan kemarahan yang mengerikan pecah di sekujur tubuhnya. Dia berbalik dan menatap Master Sekte tertinggi dari sekte Tianmen dengan aura menakutkan. Dalam sekejap banyak orang di bawah terguncang dan terbang keluar. Sangguan Sinner, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Master Sekte tertinggi dari sekte Tianmen mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Namun jelas Sangguan Sinner tidak mendengarkannya sedikit pun. Saat ini dia sudah melayangkan serangannya. Sangguan Sinner, apakah menurutmu aku takut padamu? Kata Master Sekte tertinggi, dia juga melayangkan serangannya. Di bawah pukulan ini, dunia pecah dan kehampaan langsung membuat lubang besar. Kekuatan pukulan ini terlalu menakutkan. Tapi Sangguan Sinner tampak acuh tak acuh dan memasukkan kedua tangannya ke dalam lubang yang retak. Mati. Lubang besar tiba-tiba terbuka, turbulensi ruang tak terbatas tersebar di mana-mana. Dan pukulan Sangguan Sinner menghantam tubuh Master Sekte tertinggi dari sekte Tianmen.
Kamu, Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen terkejut. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Sangguan Sinar kuat, tapi dia juga kaisar bela diri puncak. Menyadari kekuatan pihak lain lebih menakutkan darinya, dia buru-buru ingin mundur dan rune hitam muncul di tubuhnya. Rune ini melonjak berubah menjadi penghalang dan berhenti di depannya. Namun itu tidak berguna, sosok Sangguan Sinar menghilang dan langsung muncul di depannya. Tangannya yang tajam langsung menembus rune di depan Master Sekte tertinggi. Tidak sampai di situ, tangannya langsung merobek dada Master Sekte tertinggi. Apa? Darah mengalir deras. Seluruh prosesnya panjang tetapi hanya dalam sekejap. Tangan kanan Sangguan Sinar menusuk tubuh Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen dan langsung merobek jantungnya. Pertahanan ahli Martial Emperor Tahap Air Puncak yang bermartabat seolah-olah tidak ada apa-apanya di depan Sangguan Sinar. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen berteriak ngeri, darah muncrat dengan liar dan menatap Sangguan Sinar dengan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Sangguan Sinar tidak membiarkan pihak lain untuk berbicara dan dia langsung merobek hatinya. Saat berikutnya darah dan cahaya hitam menghilang dan Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen telah berubah menjadi mumi. Darah dan jiwa di tubuhnya ditelan, hanya menyisakan kulit dan tulang. Sangguan Sinar menarik kedua tangannya dan mayat Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen jatuh ke tanah. Master Sekte tertinggi dari Sekte Tianmen telah mati. Dia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Sangguan Sinar. Seperti seekor ayam, dia dibunuh dengan mudah. Kaki semua orang gemetar, mereka ingin melarikan diri. Tetapi bahkan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Lari. Hanya Master Sekte Tianmen yang masih bisa bereaksi, buru-buru melarikan diri dengan panik. Kemana kamu mau pergi? Semua orang di Sekte Tianmen hari ini akan mati. Namun bagaimana bisa Sangguan Sinar membiarkannya? Segera sosoknya berkedip dan muncul di depan Master Sekte Tianmen. Langsung meraih lehernya, memutar lehernya dan mati begitu saja. Sangguan Sinar langsung melemparkan mayatnya. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Tianmen di bawah semuanya ketakutan. Dan bahkan para penatua di jangka menengah tahap Martial Emperor menggigil. Mereka ingin melarikan diri, tetapi bahkan mereka tidak bisa melarikan diri. Sangguan Sinar tanpa ampun. Dia meledak dengan pukulan dan beberapa tetua teratas langsung diledakkan. Maafkan aku, kami salah, jangan bunuh kami. Banyak murid Sekte Tianmen berlutut berkata dengan ngeri. Bahkan ada yang kencing di celana. Namun ada juga yang melawan. Mata Sangguan Sinar sangat dingin dan mengabaikan mereka semua. Satu-satunya hal yang dia bawa ke Sekte Tianmen hari ini adalah kematian. Dia menembak dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Tianmen semuanya meledak. Tidak ada tulang yang tersisa dan itu terlalu tragis. Hanya dalam sekejap puluhan ribu murid Sekte Tianmen telah jatuh. Termasuk budak, pelayan, tidak ada yang tersisa. Darah mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk seperti gunung. Sekte Tianmen hancur. Sangguan Sinar melihat ke bawah dengan dingin. Darah mengalir seperti sungai dan mayat menumpuk seperti gunung. Tetapi dia masih belum puas. Berdiri dengan bangga di langit di atas Sekte Tianmen. Mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya. Dan kemudian dilayangkan. Menghancurkan gedung-gedung dan bangunan-bangunan di Sekte Tianmen. Terjadi ledakan besar di Sekte Tianmen. Seluruh bangunan diledakkan. Abunya menghilang. Kemudian ledakan tanpa batas bergema dan pegunungan ini tenggelam. Sekte Tianmen yang asli benar-benar menghilang. Kekuatan tingkat atas yang telah memerintah Yongzhou selama ratusan tahun ini benar-benar hancur. Pada saat ini bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Sangguan Sinar. Tuan istana, mengapa begitu marah? Begitu banyak daging dan darah terbuang sia-sia. Sosok ini adalah iblis alien yang selalu mengikuti Sangguan Sinar. Melihat Sekte Tianmen yang telah berubah menjadi puing-puing, dia tersenyum aneh. Saat ini Sangguan Sinar berbalik dan mendatangi Murong Bingyun. Lalu memberikannya beberapa pil obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Beberapa waktu kemudian luka Murong Bingyun sembuh dengan cepat. Kemudian wajah Sangguan Sinar menunjukkan kegembiraan. Karena sebelumnya Murong Bingyun terluka sangat parah. Jadi dia terlalu cemas. Dan dia tidak bisa melihat situasi spesifik Murong Bingyun. Sekarang dia melihat bahwa yin purba di tubuh Murong Bingyun belum menghilang. Dengan kata lain, Murong Bingyun tidak kehilangan kesuciannya. Itu membuat hati marah Sangguan Sinar sedikit mereda. Bingyun, apa yang terjadi sebelumnya? Tanya Sangguan Sinar.
Kemudian Murong Bingyun mengatakan semua yang terjadi kepadanya. Dengan kata lain, setelah kamu dibawa keluar dari Taman Obat Suci, kamu pingsan. Setelah Anda bangun, Anda sudah muncul di Sekte Tianmen. Sangguan Sinar mengerutkan kening yang membuatnya sedikit curiga karena dia selalu merasa segala sesuatunya sangat aneh. Sesaat berikutnya seseorang muncul dari kehampaan. Itu adalah Sangguan Gupeng. Sangguan Gupeng menghela napas lega di saat melihat Murong Bingyun aman dan sehat. Kemudian dia menemukan cincin penyimpanannya di antara puing-puing reruntuhan. Lalu dia mengambilnya. Hal ini pun membuat mereka sangat yakin bahwa Sekte Tianmen lah yang telah menerobos istana berkabutnya. Namun tetap saja Sangguan Sinar selalu merasa ada yang aneh. Jadi dia memutuskan untuk jangan menyebarkan berita ini. Dan dia ingin memperjelasnya dengan Peng Xiaoyu terlebih dahulu. Akan tetapi di hari berikutnya berita tentang ini menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari seluruh Wuyu hampir mengetahuinya dan itu masih menyebar kemana-mana. Sangguan Sinar yang mendapat berita ini menyebar. Dia memobilisasi istana penegak hukum untuk mencari si penyebar berita. Namun itu tidak ditemukan. Di saat yang sama dia juga gagal untuk bisa bertemu dengan Peng Xiaoyu. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak membalas dendam kepada Kekaisaran Xuanyuan, maka hubungan rahasianya dengan Peng Xiaoyu yang telah disembunyikan selama 300 tahun akan terungkap. Akhirnya dia memberi perintah untuk menargetkan Kekaisaran Xuanyuan. Sejak saat itu, kedua kekuatan besar ini benar-benar pecah dan memburu serta membunuh satu sama lain. Saat ini di langit yang luas sesosok muncul. Itu adalah Qin Chen yang telah pergi dari Kekaisaran Xuanyuan untuk membangkitkan kebencian antara Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Berkabut. Qin Chen diam-diam menyebarkan berita tentang ini. Sebelum Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu memiliki waktu untuk berbicara damai, dia telah lebih dulu menyebarkan berita ini. Tampaknya ini juga sukses. 10 hari kemudian Qin Chen akhirnya bergegas kembali ke markas keluarga Ji. Qin Chen melihat Qin Chen kembali, Penatua Agung Ji Dewei, Ji Hongchen, dan Ji Daoyuan tiba-tiba keluar dengan penuh semangat. Bagaimana keluarga Ji di saat aku pergi? Setelah datang, Qin Chen langsung duduk dan bertanya. Tuan Chen bisa yakin keluarga Ji kita masih aman, kata Ji Dewei. Tuan Qin, bagaimana kabar Ji Ruyu? Dan apakah kamu benar-benar telah menyelamatkan Yu Qiansu dari istana berkabut? Tanya Ji Hongchen dengan sedikit gugup. Qin Chen tersenyum tipis lalu melambaikan tangannya. Segera Ji Ruyu, Yu Qiansui, dan Pu Qiankun tiba-tiba muncul di aula. Ji Dewei dan lainnya memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Itu adalah istana berkabut, bisa dikatakan tempat paling berbahaya di daratan. Tapi Qin Chen benar-benar berhasil. Selain itu, Qin Chen berhasil mengarahkan pelakunya kepada Kekaisaran Xuanyuan tanpa mengekspos dirinya sendiri, yang sangat menakjubkan. Hahaha, kali ini bisa dikatakan sebagai kemenangan total. Apa itu istana berkabut? Dengan adanya Chen Xiao, itu suatu hari akan digulingkan dengan mudah. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Mudah. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati dan lebih berhati-hati. Kenapa ini? Semua orang bingung mengapa tidak ada jejak kegembiraan kepada Chen Xiao mengenai kemenangan sebesar itu. Mereka tidak tahu bahwa setelah menyelamatkan Yu Qiansu, Qin Chen juga sangat bersemangat. Akan tetapi tidak ada banyak kegembiraan, karena setelah mengalami kejadian ini, dia sangat mengetahui kengerian istana berkabut. Alien di istana berkabut, mereka sedang mempelajari bagaimana berintegrasi ke dalam benua Tianmu. Terutama Master Jiwa Yemosa. Dia tidak hanya memadatkan kekuatan darah, dia bahkan bisa menguasai beberapa aturan di benua Tianmu. Untungnya dia dipenggal dan Yu Qiansu juga diselamatkan. Jika tidak, setelah iblis alien menguasai metode untuk sepenuhnya berintegrasi ke benua Tianwu, benua Tianwu akan sepenuhnya selesai. Meskipun Yemosa terbunuh, sekarang Qin Chen tidak yakin apakah ada iblis alien lain yang mempelajari ini. Selain itu, kekuatan Sangguan Sinar juga mengejutkannya. Qin Chen berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini dia bisa bersaing dengan istana berkabut. Tetapi perjalanan ke istana berkabut ini membuat Qin Chen sangat memahami kesenjangan antara dirinya dan Sangguan Sinar. Perbedaannya hampir seperti langit dan bumi. Dia bahkan bukan lawan dari klon Sangguan Sinar. 300 tahun telah berlalu, kekuatan Sangguan Sinar telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Jika benar apa yang dikatakan Lao Yuan, dia bahkan telah menyentuh
ranah di atas martel Emperor. Begitu dia menerobos seluruh benua Tianwu, dia akan sendiri dan tak akan terkalahkan. Oleh karena itu, setelah perjalanan ke istana berkabut ini, Qin Chen tidak bersemangat tetapi malah tertekan. Chen Xiao, siapa orang ini? Melihat Qin Chen tidak berbicara untuk waktu yang lama, mata Ji Dewei dan yang lainnya tertuju kepada Pu Qiankun. Pada saat ini Pu Qiankun meskipun jubahnya masih compang-camping, auranya telah banyak pulih dalam setengah bulan terakhir, membuat orang merasa kaget sehingga dia tidak berani melihatnya. Apakah kamu dari keluarga Ji? Sepertinya istana berkabut membayar harga yang sangat tinggi kali ini untuk bisa menggali informasi dari lelaki tua ini. Keluarga Ji hanya anjing dari istana berkabut. Pu Qiankun berkata dengan jijik. Chen Xiao, siapa orang ini? Wajah Ji Dewei tertekan, dia hanya bertanya tetapi dimarahi oleh orang ini. Banyak anggota dari keluarga Ji lainnya juga menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Dan apa yang dikatakan orang ini, itu menyinggung hati mereka. Kalian semua mengenal orang ini, bahkan jika kalian tidak tahu, kalian pasti pernah mendengar namanya, kata Qin Chen. Kita semua saling kenal. Ji Dewei melirik Pu Qiankun. Apakah orang ini begitu terkenal? Chen Xiao, siapa dia? Semua orang tidak bisa menahannya. Dia adalah Presiden Bloodline Holy Land Pu Qiankun, kata Qin Chen sambil tersenyum. Apakah dia benar-benar Pu Qiankun? Semua orang terkejut dan menatap Pu Qiankun dengan takjub. Siapa yang tidak tahu Pu Qiankun? Bahkan jika Pu Qiankun telah menghilang di daratan selama ratusan tahun, dulu di era Pu Qiankun berada di puncak Bloodline Holy Land, yang setara dengan istana berkabut saat ini. Akan tetapi setelah Pu Qiankun menghilang, Bloodline Holy Land telah jatuh. Meskipun masih menjadi salah satu kekuatan teratas di daratan, itu jauh lebih rendah pada saat adanya Pu Qiankun. Mengapa Presiden Pu Qiankun ada di sini? Bukankah dia menghilang secara misterius saat itu? Atau apakah kamu menyelamatkannya dari istana berkabut? Kata Ji Dewei, sebuah pemikiran terlintas di kepalanya. Ini membuat mata semua orang memadat dan mereka terkejut. Mungkinkah hilangnya Pu Qiankun waktu itu adalah ulah istana berkabut? Orang-orang rendahan masih berpura-pura sampai saat ini. Mendengar diskusi dari semua orang di sekitar, Pu Qiankun menus dingin dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia masih tidak percaya kepada siapapun. Chen Xiao, ada apa dengan Presiden Pu Qiankun? Tanya Ji Dewei dengan sedikit ragu. Bukan apa-apa, jangan khawatirkan tentang dia. Ngomong-ngomong, apakah Mokara dan Yongye telah mengirim kabar? Bagaimana dengan Papilun Pil dan gedung Wan Baolou? Tanya Qin Chen. Inilah yang paling dia pedulikan. Chen Xiao, senior Yongye telah tiba di tanah 100 dinasti dan telah mendapatkan kepercayaan dari pemilik Raja Obat dari tanah 100 dinasti. Dan mereka diam-diam telah memindahkan Papilun Chendi, kata Ji Dewei dengan hormat. Itu bagus, kata Qin Chen. Adapun Pil Papiliun memang ada sedikit masalah. Namun keluarga Ouyang dan keluarga Situ maju untuk menjamin keselamatan teman-temanmu. Meskipun beberapa temanmu ditahan, mereka tidak akan ada dalam masalah serius saat ini. Hal yang sama juga berlaku di gedung Wan Baolou. Beberapa teman Anda dijebak. Akan tetapi 4 kuil agung mengambil tindakan dan menyelamatkan teman Anda. Mereka semua baik-baik saja sekarang, kata Ji Dewei. Pasukan keluarga Ji ada di mana-mana dan secara alami mudah untuk mendapatkan berita tentang ini. Terlebih lagi, istana penegak hukum di langit utara adalah kekuasaan dari keluarga Ji. Tetapi ada masalah dengan senior Mokara, kata Ji Dewei. Mendengar ini hati Qin Chen langsung tenggelam. Apa masalahnya? Apakah itu ditangkap oleh orang-orang dari istana penegak hukum? Qin Chen menoleh dengan gugup, matanya sangat dingin. Tugas Mokara adalah melindungi budak hitam dan lelaki tua Dabei yang bertugas mengirim berita antara Wuyu dan langit utara. Mungkinkah terjadi sesuatu kepada budak hitam dan lelaki tua Dabei? Ini membuat Qin Chen sangat gugup. Apalagi budak hitam, dia sangat setia kepada Qin Chen. Kontribusinya cukup besar. Bukan itu, tapi senior Mokara tidak menemukan mereka sama sekali. Bukan hanya senior Mokara, tetapi istana penegak hukum juga tidak menemukan mereka berdua. Kedua orang itu sepertinya menyembunyikan jejaknya, kata Ji Dewei. Qin Chen terkejut, masih ada hal seperti itu. Hahaha, dia tidak bisa menahan tawa. Budak hitam dan lelaki tua Dabei benar-benar sangat cerdas. Jika dipikirkan, itu memang sangat mungkin.
Siapa budak hitam? Keluarganya di dinasti Dawei itu hancur. Di saat muda, ia melewati pegunungan Blood Beast. Bahkan selamat dari pengejaran kekuatan teratas dinasti Dawei pada saat itu. Sejak kecil, intuisi tentang krisisnya itu lebih baik dari orang biasa. Sedangkan pria tua Dabei, dia adalah kultivator lepas di langit utara. Kemampuan bertahannya juga tidak diragukan. Keduanya mencium krisis dan menghindar tepat waktu. Kalau begitu, terus cari mereka, tapi ingat hati-hati, kata Qin-Chen. Dia juga menghela napas lega selama tidak ditangkap oleh istana berkabut, maka dia merasa lega. Ayo, pergi ke tanah leluhur keluarga Ji, kata Qin-Chen kepada Ji Dewei. Apa yang ingin kamu lakukan di tanah leluhur? Semua orang menoleh dengan ragu. Qin-Chen melirik Pukian Kun dan berkata tanpa daya, apalagi yang bisa saya lakukan, sembuhkan dia terlebih dahulu. Sesaat kemudian Qin-Chen dan yang lainnya telah sampai di tanah leluhur keluarga Ji. Setelah sampai, Qin-Chen membaringkan Pukian Kun dan meletakkan tangan kanannya di atas kepala Pukian Kun. Dan kekuatan tak terlihat segera memenuhi tubuh Pukian Kun. Kamu tidak ingin mengambil jiwa orang tua ini kan? Orang tua ini dapat memberitahu Anda bahkan iblis alien tidak dapat melakukannya, kata Pukian Kun dengan nada menghina. Diam. Qin-Chen mengutuk omelan orang tua ini benar-benar tidak masuk akal. Kekuatan tak terlihat merasuki tubuh Pukian Kun dan Qin-Chen merasakannya dengan hati-hati. Hari ini adalah pertama kalinya dia memiliki waktu untuk mendiagnosis Pukian Kun. Namun matanya tiba-tiba memadat. Jiwa rusak, darah hancur, dan Tian rusak. Ini. Qin-Chen menghirup udara dingin. Cedera Pukian Kun terlalu serius. Dia ingin disembuhkan, itu tidak sederhana. Penyiksaan macam apa yang diderita Pukian Kun selama bertahun-tahun? Qin-Chen menatap Pukian Kun dalam-dalam. Tidak heran dia tidak percaya kepada siapapun. Dengan cedera seperti itu, orang biasa pasti sudah lama mati. Setelah mendiagnosis, Qin-Chen langsung menyingkirkan kekuatan jiwanya. Hal ini membuat Pukian Kun sedikit terkejut. Pihak lain sebenarnya hanya memeriksa lukanya sendiri, bukan dibawa pulang. Penatua Agung Ji Dewei, saya ingin tahu apakah keluarga Ji masih memiliki tungku pil teratas. Jika ada, keluarkan. Saya ingin menggunakannya, kata Qin-Chen. Tungku pil? Tentu saja ada. Ji Dewei memerintahkan bawahannya untuk membawakan tungku pil itu. Namun Ji Dewei nampak bingung. Untuk apa Tuan Qin memerlukan tungku pil? Atau mungkinkah Tuan Qin juga masih seorang alkemis? Iblis alien Raja Panah melihat luka Pukian Kun dan merasakan bahwa luka Pukian Kun sangat parah. Dia berpikir tidak ada cara untuk bisa menyembuhkannya. Bisakah Tuan Qin benar-benar menyembuhkannya? Apakah kamu benar-benar ingin menyembuhkanku? Orang ini masih saja berakting, kata Pukian Kun mencibir. Sesaat berikutnya orang-orang dari keluarga Ji sudah membawa tungku pil. Chen Xiao, apa pendapatmu tentang tungku pil ini? Kata Ji Dewei. Dia menampar tungku pil dan tiba-tiba berdengung dan suara tumpul terdengar. Terlihat bahwa tungku pil tersebut sangat kuat dan dapat menahan tamparan dari Ji Dewei. Ini jelas merupakan tungku pil tingkat 9. Tungku pil ini tidak buruk, kata Qin-Chen. Ji Dewei yang mendengarnya hampir muntah darah. Anda harus tahu bahwa ini adalah tungku pil teratas dari keluarga Ji. Membeli apoteker tingkat kaisar tingkat 9 di keluarga Ji, menyimpannya di pembendaharaan keluarga. Ini memiliki sejarah ribuan tahun. Jika dilelang, ini jelas merupakan harga yang sangat fantastis. Tetapi di bawah tangan Qin-Chen itu hanya biasa saja. Semua orang mundur, kata Qin-Chen dan mulai mempersiapkan pemurnian. Dengan kekuatan mentalnya saat ini yang setara dengan mendiang Martial Emperor, memurnikan pil semacam itu seharusnya tidak menjadi masalah. Qin-Chen menarik napas dalam-dalam. Dalam hal kekuatan mental dia baik-baik saja. Dan kekuatan mental Qin-Chen bahkan lebih menakutkan daripada kehidupan sebelumnya. Pil yang akan disempurnakan Qin-Chen kali ini disebut Sikuan Dabudan, yang merupakan pil tingkat 9 teratas. Seperti namanya, itu mengandung kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Dengan ekspresi tenang, Qin-Chen datang ke tungku pil dan melepaskan kekuatan spiritualnya, dan juga langsung melepaskan api teratai hijau. Api teratai hijau yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi, segera menerangi seluruh tanah leluhur keluarga Ji. Nyala api ini. Raja Panah dan iblis alien lainnya memiliki ekspresi yang terkejut. Mereka mundur untuk sementara waktu. Nyala api inilah yang pada awalnya menyebabkan kerusakan parah kepada mereka.
Dan untuk beberapa alasan melihat nyala api ini, mereka secara naluriah merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Jidewe dan yang lainnya juga telah melihat adegan di mana Qingchen menggunakan api teratai hijau, dan mereka secara alami tidak terkejut. Namun Pu Qianqun yang merasakan untuk pertama kalinya, dia mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Api macam apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Apakah itu semacam api langit? Gumam Pu Qianqun. Sebagai Presiden Bloodline Holy Land, pengetahuannya sangat luas. Akan tetapi api teratai hijau yang ditampilkan Qingchen, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini api teratai hijau perlahan jatuh kepada bagian bawah tungku pil. Setelah tungku pil panas, Qingchen langsung mengeluarkan banyak tanaman obat tingkat 9 dari cakram Gyo Qianqun. Segera 10 tanaman obat tingkat 9 dan beberapa tanaman obat tingkat 8 muncul di hadapan semua orang. Ya Tuhan, ini benar-benar ramuan tingkat 9. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan seluruh tanah leluhur keluarga Ji dipenuhi dengan napas obat. Di bawah tatapan mata semua orang, Qingchen melemparkan secara langsung semua bahan obat ke dalam tungku pil. Melihat itu semua orang tercengang. Mereka tahu dalam memurnikan pil biasanya seseorang akan memasukkan bahan obat satu demi satu. Itu pun dengan hati-hati. Karena begitu ada kesalahan, pemurnian akan gagal dan meledak. Bahkan seorang idiot memahami kebenaran ini. Tetapi sekarang Qingchen tiba-tiba memasukkan semua bahan obat ke dalam tungku. Ya Tuhan, apakah ini neraka? Mata Jidewe dan yang lainnya hampir meledak dan mereka saling memandang dan tertawa getir. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Apakah Chen Shao benar-benar seorang master alkemis? Benar saja, pemikiran semua orang ini baru saja jatuh dan tungku pil di depan semua orang tiba-tiba bergetar dan meraung keras. Selain itu, di sekitar tungku pil kehampaan terus-menerus bergetar. Tanpa diduga muncul serangkaian retakan spasial halus yang akan segera pecah. Aura semacam ini sangat menakjubkan, membuat wajah semua orang berubah, dan ketakutan mulai memenuhi hati mereka. Semuanya, hati-hati. Patriark, tolong aktifkan formasi leluhur, kata Jidewe. Suaranya penuh dengan kecemasan. Semuanya sangat tegang. Jangan khawatir, Master Alkemis Qingchen tidak akan pernah gagal, kata Jiruyu. Meskipun dia belum pernah melihat Qingchen memurnikan pil apapun, dia sangat percaya kepada Qingchen dan tahu bahwa Qingchen tidak akan melakukan apapun tanpa persiapan. Terlebih lagi setelah mengalami peristiwa di Istana Berkabut, kepercayaan Jiruyu kepada Qingchen benar-benar luar biasa tanpa keraguan sedikit pun. Namun ekspresi wajah Jidewe sangat pucat. 10 tanaman obat tingkat 9 dimasukkan. Jika itu meledak, maka dapat dipastikan seluruh tanah leluhur akan diledakkan. Kemudian dia dengan buru-buru berkata, Jiruyu, tapi setidaknya kita harus berjaga-jaga kalau Tuan Qin gagal. Maksudku, bagaimana jika tungku pil meledak? Maka masalahnya akan sangat besar. Wajahnya sangat pucat, bukannya dia tidak percaya kepada Qingchen, tapi adegan di depannya benar-benar menakutkan. Dan ada kecenderungan untuk meledakkan tungku. Sepertinya itu tidak lebih dari masalah waktu. Saat ini Qingchen mengayunkan telapak tangannya kepada tungku pil. Duar, raungan bergema di telinga semua orang. Hah, apa yang sedang Shao Chen lakukan? Apakah dia ingin menghancurkan tungku pil? Jidewe terkejut. Ini adalah kali pertamanya dia melihat seorang master alkemis yang sedang melakukan pemurnian akan menghancurkan tungku pilnya sendiri. Namun di sisi lain, Pu Qianqun yang melihat ini, dia terkejut. Ini teknik alkimia kuno. Yah, benar, metode ini adalah teknik alkimia kuno, kata Pu Qianqun. Dia menghirup udara dingin. Sejauh ini sangat sedikit alkemis yang menguasai teknik ini di seluruh benua. Terakhir kali Pu Qianqun melihat teknik ini itu adalah dari Kaisar Qingchen 300 tahun yang lalu. Seluruh proses pemurnian berlangsung sangat panjang, namun pada akhirnya Qingchen berhasil memurnikan pil. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah tungku pil sudah meledak? Mengapa masih berhasil? Bagaimana kamu melakukannya? Dan berapa tingkat pil ini? Mengapa saya merasakan tekanan dan kesulitan bernapas? Jidewe dan semua orang keluarga Ji nampak terkejut. Kamu sebenarnya bisa melakukan teknik alkimia kuno. Siapa kamu sebenarnya? Kata Pu Qianqun dengan kaget.
Anak ini tidak hanya berbakat dalam seni bela diri yang mencengangkan, dia juga berada di puncak pencapaian dalam formasi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bakatnya dalam alkemis juga tinggi dan menakutkan. Bagaimana mungkin istana berkabut menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Oke, tidak perlu dipikirkan. Qin Chen melambaikan tangannya dan segera beberapa pil jatuh ke telapak tangannya. Akhirnya berhasil. Sebelumnya dia benar-benar takut pemurniannya akan gagal. Jika dia gagal kali ini, bahkan jika dia mengosongkan kebun obat suci di istana berkabut, dia tidak akan bisa memberikan ramuan pemurnian yang kedua. Beberapa obat tingkat 9 sangat langka, bahkan di taman obat suci istana berkabut hanya ada satu tanaman. Pu Qiankun, kamu harus bersiap. Setelah esensi sejati di tubuhku pulih, aku akan membantumu menyembuhkan lukamu, kata Qin Chen kepada Pu Qiankun. Meskipun pemurnian pil berhasil, konsumsi energi sejati Qin Chen sendiri juga sangat besar. Oleh karena itu dia perlu memulihkannya. Dan kamu, Ji Dewei, kamu juga harus bersiap dan menyesuaikan keadaanmu. Di antara pil sebelumnya ada juga satu pil untukmu, kata Qin Chen kepada Ji Dewei. Untukku? Ji Dewei tertegun. Chen Xiao, mengapa ada satu untukku? Apakah ada yang salah denganku? Kata Ji Dewei. Yang telah disempurnakan untukmu adalah Emperor Breaking Field. Dengan bakat dan kultivasi Anda ingin melangkah ke ranah puncak martel Emperor tanpa kesempatan khusus. Saya khawatir tidak mungkin berhasil dalam puluhan tahun atau ratusan tahun. Dengan Emperor Breaking Field ini akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan basis kultivasi Anda. Ada kemungkinan 50% bahwa Anda akan memasuki ranah puncak martel Emperor. Tentu saja itu juga tergantung pada kemauan dan tekad Anda sendiri, kata Qin Chen. Setelah leluhur keluarga Ji dari keluarga Ji jatuh, seluruh keluarga Ji tidak memiliki ahli martial emperor puncak. Ini jelas tidak mungkin dalam rencana Qin Chen. Oleh karena itu Qin Chen memurnikan pil untuk Ji Dewei. Biarkan aku menerobos tahap akhir puncak martial emperor. Ketika Ji Dewei mendengar kata-kata Qin Chen, dia langsung terpana. Tubuhnya gemetar, wajahnya memerah, dan dia menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Puncak tahap akhir martial emperor adalah yang selalu diimpikannya. Faktanya, Ji Dewei sudah memasuki ranah martial emperor tahap akhir sejak 100 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun dia berlatih keras agar bisa menembus puncak tahap akhir martial emperor. Tapi selama itu dia tidak mampu menerobos puncak tahap akhir martial emperor. Leluhur keluarga Ji, Ji Kenot, juga mengatakan bahwa ini karena kurangnya bakat dan hanya bisa mengandalkan waktu. Selama dia terus berlatih 100 tahun atau 200 tahun, suatu hari dia akan mencapai puncak tahap akhir martial emperor. Tapi sekarang Qin Chen memberinya harapan seperti itu, jadi dia sangat bersemangat. Apa? Pu Qiankun menarik napas dalam-dalam. Bocah ini membuat pil lagi sambil menyempurnakan sikuan dabudan. Pu Qiankun terkejut lagi. Dia yakin bahwa bahkan Master Alkemis Papilun Pil yang dikenal sebagai orang pertama dalam alkemis benua Tianwu mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi sekarang seorang pemuda kecil telah melakukannya. Saat ini Qin Chen bersila dan mulai memulihkan esensi sejatinya. Di bawah desakan Kaisar 9 Surgawi, 1 jam kemudian, Qin Chen kemudian berdiri. Hampir 80% esensi sejatinya telah dipulihkan. Penatua, kamu siapkan beberapa bahan untukku, kata Qin Chen. Yah, baik. Ji Dewei menerima perintah dari Qin Chen dengan ekspresi curiga di wajahnya. Ada beberapa jarum emas untuk akupuntur dan beberapa bahan khusus yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyembuhan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lalu berbalik dan mempersiapkannya. Setelah beberapa saat Ji Dewei kembali dan membawa bahan-bahan yang diminta Qin Chen. Penatua, siapkan ruang rahasia untuk kami, kata Qin Chen. Segera dia dan Pu Qiankun datang ke satu ruang rahasia. Kalian semua keluar, kata Qin Chen kepada Ji Dewei dan yang lainnya. Tapi Chen Xiao, Yu Qiansu dan Ji Ruyu mau tidak mau berbicara dari samping. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Qin Chen berkata kepada mereka berdua, kalian berdua juga harus keluar. Keduanya saling memandang dan kemudian mundur. Mereka tahu bahwa karena Shao Chen mengatakan demikian, dia pasti memiliki alasannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ji Dewei merasa sedikit kecewa, terutama karena dia tidak dapat melihat teknik penyembuhan Qin Chen. Setelah menutup ruang rahasia, Qin Chen mengeluarkan banyak bahan-bahan.
Jangan berpikir aku akan percaya kepadamu hanya karena ini, kata Pu Qianqun. Kamu percaya atau tidak, cederamu akan segera sembuh, kata Qin Chen seraya mengeluarkan arai Tiankong Wanjuan. Mendesaknya, formasi dasar muncul, disusul dengan munculnya sebuah altar. Mendudukan Pu Qianqun di atas altar, menyempurnakan jarum emas, dan memasukkan pil merah ke dalam mulut Pu Qianqun. Pil apa ini? Ini bukan pil yang dimurnikan sebelumnya, kata Pu Qianqun. Setelah pil merah ini memasuki tubuhnya, Pu Qianqun merasa seluruh tubuhnya terbakar. Dia meraung kesakitan dan darah merembes dari sudut mulutnya. Bocah sialan, kamu menyakitiku, kata Pu Qianqun dengan marah. Diam jika kamu tidak ingin mati, kata Qin Chen. Tetapi dia tidak melakukan apapun terhadap Pu Qianqun. Dia hanya menyaksikan tubuh Pu Qianqun hancur, robek, dan terbakar. Orang tua ini tahu kamu tidak mungkin menyelamatkanku. Hahaha, bunuh aku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Hahaha, kata Pu Qianqun. Rasa sakit ini dia sudah dari lama merasakannya. Jika tuan muda ini ingin membunuhmu, apakah perlu melakukan hal merepotkan seperti ini? Qin Chen memarahi, tapi matanya terus melihat tubuh Pu Qianqun yang hancur dan terkoyak. Waktunya sudah tiba, kata Qin Chen seraya mengambil jarum emas dan menusukkannya ke kepala Pu Qianqun. Titik Bai Hui. Jarum emas yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan ke setiap titik akupuntur di tubuh Pu Qianqun. Kemudian 10 pil penyembuhan Sikuan Dabudan dimasukkan ke dalam mulut Pu Qianqun. Tiba-tiba vitalitas melonjak dari tubuhnya. Ini metode kelahiran kembali nirvana. Kamu sebenarnya siapa? Kata Pu Qianqun dengan kaget melihat Qin Chen. Karena ini adalah metode legendaris yang rahasia. Diam, sekarang bukan waktunya untuk menebak identitas tuan muda ini. Tidakkah kamu ingin gagal? Kata Qin Chen. Walaupun metode kelahiran kembali nirvana cukup menjamin, akan tetapi ke langkah mana dia bisa pulih itu tergantung kepada perkembangan selanjutnya. Pu Qianqun sendiri menyadari hal ini, dia kemudian tidak banyak bicara. Setelah sekian lama dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pulih, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Nyala api menyala dan vitalitas yang melonjak meresap. Tubuh Pu Qianqun yang hancur dengan cepat terbentuk di dalam api, seperti kehidupan baru, mekar dengan cepat. Berhasil, Qin Chen menghela napas panjang. Metode rahasia ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pengendalian kekuatan mental, dan satu kesalahan akan menyebabkan kehancuran total tubuh Pu Qianqun. Sekarang tubuh Pu Qianqun perlahan memancarkan jejak kabut dan daging serta darah beregenerasi. Ini adalah efek dari 10 pil Sikuan Dabudan. Ini hampir selesai. Sekarang tubuh fisik telah diperbaiki. Selanjutnya aku akan memperbaiki jiwamu, kata Qin Chen. Segera teknik kultivasi jiwa darah dirilis oleh Qin Chen. Terlihat tubuh Pu Qianqun dipenuhi dengan darah samar, dan serangkaian rune berdarah aneh mengalir, memancarkan kekuatan seperti hantu. Tetapi kekuatan ini perlahan memberi makan jiwa Pu Qianqun. Lao Yuan, giliranmu, kata Qin Chen kepada Lao Yuan di dalam cakram Gyo Qianqun. Berikan padaku. Lao Yuan terkekeh dan kekuatan binatang sumber menyebar dan segera bergabung ke dalam tubuh Pu Qianqun. Dalam kekuatan binatang sumber ini ada juga kekuatan jiwa murni yang dapat dengan cepat memperbaiki jiwa Pu Qianqun. Waktu terus berlalu, saya tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba ledakan. Pu Qianqun meraung panjang dan tiba-tiba berdiri. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang mengerikan, dan kekuatan yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Altar di bawah langsung hancur, dan seluruh ruang rahasia juga hancur oleh pukulan ini. Tanah lelur keluarga Ji bergetar, seperti ada gempa bumi. Pu Qianqun melonjak ke langit, langsung menghancurkan bangunan di atas kepalanya, dan menggantung di atas langit di atas tanah leluhur keluarga Ji. Kekuatan dahsyat muncul darinya seperti raksasa kuno yang baru terbangun, menatap tanah leluhur keluarga Ji di bawahnya. Orang tua ini akhirnya pulih. Istana berkabut. Kamu sangat bodoh. Orang tua ini akan pergi. Pu Qianqun tertawa keras, mendominasi. Setelah dia bergegas keluar, dia langsung menuju ke area luar tanah leluhur keluarga Ji. Hentikan dia. Qin Chen terbang keluar dan berkata dengan dingin. Segera formasi leluhur keluarga Ji diaktifkan. Cahaya berkabut menyelimuti dunia dalam sekejap. Formasi tanah leluhur keluarga Ji. Hahaha. Itu hanya formasi tingkat 9.
Bagaimana bisa menghentikan orang tua ini? Pu Qiankun tertawa, tidak peduli dan mengulurkan tangannya untuk merobek formasi. Namun tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah karena dia tidak bisa menghancurkan formasi. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya, kata Pu Qiankun. Dia kembali melayangkan pukulan kepada formasi, akan tetapi hasilnya tetap sama. Di sisi lain melihat ini, Qin Chen harus mengatakan bahwa Pu Qiankun ini sangat menakutkan. Dia baru saja pulih dan dia mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan kekuatan yang ditampilkannya sekarang setidaknya tidak lebih lemah dari leluhur tua keluarga Ji. Kekuatan Pu Qiankun seharusnya lebih tinggi daripada yang ia harapkan. Mata Qin Chen berbinar. Di langit, Pu Qiankun melambaikan tinjunya dan segera mengangkat aturan jalan yang tak ada habisnya. Namun itu tidak berguna, tidak peduli bagaimana Pu Qiankun melakukannya. Formasi leluhur keluarga Ji tidak dapat dipecahkan. Itu normal, batasan yang dibuat Jibuksu ini sangat kuat. Bahkan istana berkabut dan iblis alien tidak dapat memecahkannya selama 200 tahun. Dan mereka tidak dapat memasuki area terlarang keluarga Ji. Lalu, bagaimana Pu Qiankun bisa memecahkan formasi ini? Pada saat ini, semua orang di keluarga Ji naik ke langit. Dengan amarah di wajah mereka mengelilingi Pu Qiankun. Pu Qiankun, Chen Shao baru saja menyembuhkan lukamu, dan kamu benar-benar bereaksi seperti ini. Apakah kamu tidak berlebihan? Kata Ji Dewei. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Pu Qiankun menengus dingin, sampai sekarang dia tidak mempercayai siapapun. Kamu, kenapa kamu begitu keras kepala? Ji Dewei terdiam dan dia masih meragukan mereka. Apakah orang ini idiot? Chen Shao, lebih baik bawa dia secara langsung, kata Ji Dewei. Hanya kamu bisa mencobanya. Kesalahan terbesarmu adalah menyembuhkan lukaku. Apakah kamu berpikir bahwa saya akan sepenuhnya mempercayaimu? Konyol, kata Pu Qiankun. Kenapa kamu begitu keras kepala? Tidak heran kamu akan ditangkap oleh istana berkabut. Saya tahu Chen Shao seharusnya tidak menyelamatkanmu dari istana berkabut dan tidak menyembuhkanmu. Melihat sikap Pu Qiankun, Jiruyu menjadi sangat marah. Oke, jangan bicarakan tentang itu semuanya. Saat ini Qin Chen tampak tenang seolah-olah dia tidak mengambil sikap Pu Qiankun sama sekali. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya kepada semua orang lalu berkata, kalian semua kembali, biarkan aku mengobrol berdua dengannya. Tapi, Chen Shao, akhirnya semua orang tidak punya pilihan selain mundur, berdiri di bawah tanah leluhur dan mengamati dari kejauhan. Qin Chen melambaikan tangannya, pengekangan tak terlihat meresap dan segera membungkus mereka berdua di dalamnya, mengisolasi segalanya dari dunia luar. Saudaraku, jangan gugup. Saya tahu bahwa kamu memiliki dendam terhadapku. Aku mengerti kamu telah menderita terlalu banyak siksaan dan persengkongkolan selama bertahun-tahun. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam-dalam. Apakah kamu pikir hanya dengan cara ini aku akan mempercayaimu? Pu Qiankun mencibir. Ribuan tahun pingsan di samping danau Baiyun, melihat ke bawah, ke sungai tak tertandingi. Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Ini adalah 4 kalimat yang dia ucapkan saat menyelamatkan Pu Qiankun. Ekspresi Pu Qiankun tiba-tiba berubah. Siapa kamu? Dan mengapa kamu tahu 4 kalimat ini? Kata Pu Qiankun. Kakak Pu, Qin ada di tempat kejadian waktu itu. Kenapa dia tidak tahu? Qin Chen tersenyum. Bagaimana mungkin? Kamu juga hadir. Pu Qiankun berkata dengan marah. Ini terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu. Bagaimana bisa seorang pemuda hadir di sana? Qin Chen tersenyum dan berkata, Kakak Pu, kamu mungkin tidak tahu, namaku adalah Qin Chen. Ketika suara itu jatuh, wajah Pu Qiankun tiba-tiba berubah, mengungkapkan ekspresi kengerian yang tak tertandingi dan dia kehilangan suaranya. Qin Chen, apakah kamu Kaisar Qin Chen 300 tahun yang lalu? Wajah Pu Qiankun berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan berdiri tidak stabil. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menjadi Kaisar Qin Chen? Kaisar Qin Chen telah meninggal, kata Pu Qiankun dengan marah. Saat itu Qin Chen dan hubungannya tidak dapat diubah. Qin Chen adalah penatua kehormatan Bloodline Holy Land, seorang guru Bloodline Holy Land yang jenius, dan secara alami memiliki hubungan pribadi dengan Pu Qiankun yang saat itu adalah Presiden Bloodline Holy Land. Qin ini secara alami tahu bahwa saudara Pu tidak akan mempercayainya. Jadi silahkan lihat.
Qin Chen tersenyum tipis dan cahaya samar darah segera memenuhi tubuhnya. Itu adalah teknik darah yang telah digunakan Pu Qiankun sebelumnya. Saat itu di lantai bawah di Wangjiang dekat Danau Baiyun, saudara Pu menggunakan metode rahasia dari Bloodline Holy Land ini untuk berkomunikasi dengan Qin. Qin ini mengingatnya dengan jelas, kata Qin Chen sambil tersenyum. Sosok Pu Qiankun mundur dengan keras dalam kehampaan. Keterkejutan di wajahnya mengerikan dan dia gemetar. Apakah kamu benar-benar saudara Qin Chen? Apakah kamu benar-benar tidak mati? Tapi, apa yang kamu lakukan sekarang? Pu Qiankun merasakan darah Qin Chen, dan Qin Chen berusia 20 tahun lebih. Bagaimana ini mungkin? Tidak, meskipun itu saudara Qin. Apa yang bisa kamu katakan? Kamu bersama Peng Xiaoyu dan istana berkabut, menjebakku. Pu Qiankun tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam. Sangguan Sinar adalah wanitanya Qin Chen, dan Peng Xiaoyu adalah saudara laki-lakinya. Di benua Tianwu hari ini, kedua orang inilah yang merugikan dunia. Bahkan jika orang di depannya adalah Qin Chen, apa yang bisa dia jelaskan? Hahaha. Qin Chen tertawa, tetapi ada sedikit jejak rasa dingin dan kesedihan dalam tawanya. Saudara Pu, apakah Anda tahu bagaimana saya mati 300 tahun yang lalu? Kamu mati 300 tahun yang lalu? Pu Qiankun terkejut. Lalu, siapa Qin Chen di depannya sekarang? Ya, saya memang sudah mati 300 tahun yang lalu. Tetapi untuk beberapa alasan khusus, saya hidup kembali. Tubuh ini dapat dianggap sebagai tubuh kehidupan kedua saya, kata Qin Chen. Mungkinkah jiwa menduduki tubuh orang lain? Pu Qiankun sangat bingung. Ini sangat rumit, ini bukan penjarahan jiwa yang sederhana. Adapun apa yang terjadi, sejujurnya saya belum mengetahui situasinya. Tetapi yang pasti, saya telah meninggal 300 tahun yang lalu. Hingga 10 tahun lebih yang lalu sebelumnya, saya menjadi hidup kembali, kata Qin Chen. Apa masalahnya? Pu Qiankun bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa orang hidup kembali setelah 300 tahun yang lalu. Jika kamu masih tidak percaya, selalu tidak ada yang salah dengan aura jiwa pemuda ini. Qin Chen langsung melepaskan jejak kekuatan jiwanya tanpa penutup apapun. Kekuatan jiwa ini benar-benar Kaisar Qin Chen. Lalu, bagaimana kamu mati 300 tahun yang lalu? Bukankah kamu memasuki Death Cannon untuk menyelamatkan Peng Xiaoyu dan mati? Tanya Pu Qiankun. Simpan Peng Xiaoyu. Hahaha. Qin Chen tertawa dengan tawa sedih, seolah-olah ada kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya untuk diceritakan. Aku memang mati di Death Cannon saat itu, tapi aku tidak mati untuk menyelamatkan Peng Xiaoyu. Itu adalah Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu yang diam-diam terluka dan jatuh ke Death Cannon tanpa daya. Apa? Mendengar ini Pu Qiankun sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa dan hatinya dipenuhi gelombang yang mengamuk. Qin Chen dibunuh oleh Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinar. Ini adalah rahasia besar. Selama 300 tahun, Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu telah memberitahu publik bahwa Qin Chen mati untuk menyelamatkan Peng Xiaoyu, yang bahkan menyebabkan kebencian antara Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu. Pu Qiankun sebenarnya menyadari kolusi antara istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan. Selama bertahun-tahun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi sekarang mendengar Qin Chen mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa merinding. Kedua kekuatan ini bersembunyi begitu dalam. Pada saat ini Pu Qiankun tiba-tiba mengerti, jika semuanya seperti yang dikatakan oleh Qin Chen, maka semua yang terjadi antara istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan dapat dijelaskan sepenuhnya. Ketika kamu mengetahui ini, apakah kamu masih berpikir bahwa saya dan Sangguan Sinar berada di grup yang sama? Kata Qin Chen dengan dingin dan mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi tahun itu. Aku benci karena percaya kepada kedua pelacur itu. Membuatku mati di Death Cannon. Tapi ini bukan apa-apa, aku mati. Tapi saudara Wuxu dan yang lainnya juga menderita karena aku. Ini salahku. Qin Chen menyalahkan dirinya sendiri, ekspresinya kesakitan. Apakah semua yang kamu katakan itu adalah kebenaran? Kata Pu Qiankun, dia masih sulit untuk mempercayainya. Apakah menurutmu aku perlu berbohong kepadamu, meskipun Qin ini tidak tahu apa yang diinginkan istana berkabut darimu? Kamu dapat yakin bahwa Qin ini tidak akan pernah menanyakan rahasia apapun tentang Bloodline Holy Land. Tetapi yang ingin dikatakan Qin ini kepada saudara Pu adalah bahwa sekarang di daratan, itu bukan lagi tempat bagi Bloodline Holy Land, tetapi istana berkabut yang menguasai dunia. Dan Sangguan Sinar berkolusi dengan iblis alien.
Tujuannya pasti untuk menyatukan benua Tianwu, membiarkan benua Tianwu menjadi dunia iblis alien, dan semua orang di benua Tianwu menjadi budaknya. Inilah yang tidak bisa diterima olehku. Aku lebih baik mati daripada membiarkan benua Tianwu jatuh ke tangan alien, kata Qin Chen. Pu Qiankun terdiam. Faktanya Qin Chen sudah menggerakkan hatinya, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Qin Chen. Saya percaya semua yang Anda katakan, tetapi semua ini mengharuskan saya untuk menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri, kata Pu Qiankun dengan sungguh-sungguh. Dia baru keluar dari istana berkabut dan belum kembali ke Wuyu selama lebih dari 200 tahun. Jadi secara alami sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini wajar. Qin Chen mengangguk dan berkata, "Kakakku, jika kamu ingin pergi, aku bisa membiarkanmu meninggalkan tanah leluhur keluarga Ji sekarang. Tapi aku ingin memperingatkanmu bahwa kamu bisa pergi kemanapun. Tapi jangan mengekspos dirimu dengan mudah. Kamu juga tidak boleh pergi ke Bloodline Holy Land, percayalah. Karena Saguan Sinner tahu bahwa kamu telah melarikan diri. Dia tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke Bloodline Holy Land," kata Qin Chen. Dia benar-benar takut Pu Qiankun akan bertindak gegabah dan langsung kembali ke Bloodline Holy Land. Maka itu akan sangat merepotkan. "Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Tapi apakah kamu benar-benar rela membiarkanku pergi?" kata Pu Qiankun. "Karena kamu menginginkannya, kenapa tidak?" kata Qin Chen seraya tersenyum. Dan segera melambaikan tangannya kepada Jiruyu dan berkata, "Jiruyu, buka batasan formasi tanah leluhur keluarga Ji dan biarkan kakakku pergi." Tapi Chen Xiao, di bawah Jiruyu dan Jidewei masih kaget dengan apa yang dibicarakan Qin Chen dan Pu Qiankun. Mengapa ekspresi Pu Qiankun tiba-tiba berubah dengan drastis? Tetapi ketika mereka mendengar perintah Qin Chen, mereka tiba-tiba menjadi cemas. Membiarkan Pu Qiankun pergi. Begitu Pu Qiankun ditangkap oleh orang-orang istana berkabut, maka keluarga Ji-nya juga benar-benar akan terungkap. "Jangan khawatir, saya yakin saudara Pu adalah orang yang mengetahui bahaya. Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi," kata Qin Chen. Akhirnya Jiruyu mau tidak mau membuka formasi. "Aku akan pergi." Pu Qiankun melirik Qin Chen sedikit terkejut. Qin Chen benar-benar membiarkan dirinya pergi. Dia melihat bahwa Qin Chen tidak berbicara. Sosoknya bergetar dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bergegas keluar dari tanah leluhur keluarga Ji. Dia mengira Qin Chen akan menghentikannya, tetapi dia tidak mengharapkannya. "Apakah dia benar-benar membiarkanku pergi?" kata Pu Qiankun, tetapi gerakannya terus berlanjut dan dia muncul di depan pintu keluar. Penjaga di sini telah lama diperintahkan oleh Qin Chen untuk membuka lorong secara langsung dan membiarkan Pu Qiankun pergi. "Kamu benar-benar membiarkanku pergi?" Pu Qiankun sangat terkejut. Setelah dia meninggalkan tanah leluhur keluarga Ji, dapat dikatakan bahwa langit sangat tinggi dan tanah sangat luas, tidak mudah bagi Qin Chen untuk mengembalikannya. Tapi sampai Pu Qiankun keluar dari lorong ini, Qin Chen tidak bergerak dan bahkan tanpa memandangnya sedikit pun. "Chen Xiao, apakah kamu benar-benar membiarkannya pergi? Bagaimana jika dia ditangkap oleh orang-orang istana berkabut?" kata Jidewei dengan cemas. "Jangan khawatir, Pu Qiankun tidak sebodoh itu. Bagaimanapun yang kita butuhkan adalah Pu Qiankun yang bersedia melawan istana berkabut bersama kita, bukan ahli kuat yang dipaksa. Dan aku percaya bahwa Pu Qiankun akan kembali," kata Qin Chen seraya tersenyum dengan percaya diri. "Selanjutnya, kamu minum Emperor Breaking Veil. Aku akan tinggal di sini untuk melindungi hukum untukmu," kata Qin Chen sebelum Jidewei menerobos puncak akhir Martial Emperor. Dia tidak berani pergi dengan gegabah untuk saat ini. Sementara Yu Qiansu dan Jiruyu juga memasuki retretnya masing-masing dan berkultivasi. Di saat orang-orang di keluarga Ji memasuki retret untuk meningkatkan kekuatannya, di sisi lain istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan bertarung satu sama lain. Kali ini istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan dapat dianggap sebagai perang sungguhan. Di bawah perhatian semua kekuatan utama, Peng Xiaoyu dan Saguan Sinner tidak memiliki waktu untuk berbicara sama sekali. Seluruh benua terbakar, kedua belah pihak datang dan pergi, dan darah berjatuhan di mana-mana. Dan ketika daratan berubah lagi, kita bergeser kepada area penjara Papillon Pill. Terlihat Jisun, Lingsan, dan yang lainnya menutup mata dan berlatih, mencoba mengendalikan kekuatan aturan. Meskipun mereka di penjara,
Tetapi berkat Master Situjen, mereka tetap mendapatkan persediaan yang cukup. Sialan, mengapa persepsi kekuatan aturan ini begitu misterius sehingga belum bisa menerobos? Kelimanya menghela napas dalam-dalam menunjukkan ketidakberdayaan. Sejak menembus puncak ranah Martel Sovereign, mereka semua berharap untuk menembus ranah Martel Emperor. Tidak hanya untuk mendapat posisi penting di Papillon Field, tetapi juga untuk membalas dendam Qingchen di masa depan. Namun yang membuat mereka tertekan adalah beberapa dari mereka telah berlatih sangat keras, tetapi mereka masih belum mampu memahami kekuatan aturan. Ini membuat mereka sangat cemas dan tertekan. Jika dapat menerobos ranah Martel Emperor, tuduhan sebelumnya terhadap mereka juga dapat dihilangkan. Meskipun bakat Ling San dan lainnya sangat kuat, tetapi untuk menerobos ranah Martel Emperor itu sangat sulit. Oleh karena itu mereka berlima sangat tertekan. Namun tiba-tiba, meow. Pada saat ini suara kucing tiba-tiba terdengar, dan seekor kucing hitam keluar dari bayang-bayang di Papillon Field, berbaring dan menatap mereka berlima. Ini adalah kucing hitam besar, berdiri dengan bangga di dalam penjara, dengan satu kaki di telinganya. Jika kamu terus berkultivasi seperti ini, dan jika kamu berlatih selama beberapa tahun, saya khawatir kamu tidak akan dapat menembus ranah Martel Emperor. Saya tidak tahu kenapa kamu begitu bodoh, kata kucing hitam besar dengan malas. Kucing hitam besar. Lin Tian dan Jiang Ying tiba-tiba berdiri. Dan Ji Sun, Zhao Lingshan, dan Yu Wenpeng juga berdiri dengan bersemangat menatap kucing hitam besar itu dengan tidak percaya. Bagaimana kamu akan berada di sini? Semua orang memandangi kucing hitam itu dengan tidak percaya. Mereka tahu bahwa kucing hitam itu dibawa oleh Qingchen dari alam rahasia iblis surgawi. Setelah beberapa saat ia menghilang di negeri 100 dinasti. Tetapi sekarang kucing hitam itu muncul di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kucing hitam besar apa? Panggil aku Tuan Kucing. Sial, apakah pendatang baru ini masih sopan? Mereka tidak tahu cara bagaimana menghormati yang lebih tua, kata kucing hitam. Kucing? Tidak. Tuan Kucing, kenapa kamu ada di sini? Ini adalah penjara Papillon Field. Bagaimana Anda bisa masuk? Kata Jiang Ying dengan terkejut. Papillon Field dijaga ketat dengan formasi dan larangan di mana-mana. Bahkan Martel Emperor sulit untuk masuk. Bagaimana kucing hitam besar itu bisa masuk? Ini hanya penjara kecil. Bisakah kamu menghentikanku? Kata kucing hitam itu seraya tersenyum dengan bangga. Oke, jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Kali ini kucing hitam itu ada di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Saya di sini karena saya dipercaya untuk memberikan beberapa barang untuk Anda. Kata kucing hitam. Dipercaya membawa barang untuk kami. Kelimanya bingung siapa yang telah memerintahkan kucing hitam untuk memberikan beberapa barang untuk mereka. Shao Chen telah jatuh di alam Yu kuno. Mungkinkah itu budak hitam atau Yu Qiansu? Oke, Tuan Kucing tidak akan banyak berbicara. Nak Qingchen yang meminta Tuan Kucing untuk membawa barang-barang. Dia menjebakku. Orang itu pergi mencari gadisnya, tetapi Tuan Kucing diminta bolak-balik pergi ke tempat yang jauh. Kata kucing hitam itu berkata dengan tidak nyaman. Ada keheningan di penjara dan satu persatu menatap kucing hitam itu dengan tidak percaya. Tidak ada suara, semua orang terpana dengan ini dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat berikutnya semua orang berteriak dengan kegirangan. Apa? Shao Chen, apa yang kau bicarakan? Shao Chen memintamu untuk membawa barang-barang untuk kami. Shao Chen belum mati. Kelimanya sangat bersemangat, tubuh mereka gemetar dan air mata tiba-tiba jatuh mengalir. Cepat katakan padaku apa yang terjadi kepada Shao Chen. Apakah dia benar-benar tidak mati? Yah, Shao Chen tidak boleh mati. Saya tahu Shao Chen tidak akan mati. Zhao Lingshan tersedak dan berkata, air mata tidak bisa berhenti jatuh. Menatap kucing hitam besar itu dengan penuh semangat, tak mampu menahan emosinya. Ji Sun juga gemetar dan berjalan dengan semangat menatap kucing hitam itu. Matanya penuh harapan, ingin mendengar kata itu langsung dari mulut kucing hitam. Yah, Qingchen tidak mati. Jadi jangan terlalu khawatir. Anak itu sangat baik. Bahkan jika kamu mati, dia tidak akan mati. Kata kucing hitam itu dengan sudut mulut melengkung. Dia tidak mengerti yang sebenarnya kenapa anak itu punya banyak teman.
Tuan Kucing, di mana Xiao Chen sekarang? Bagaimana kabarnya? Jangan khawatir, dia sangat baik. Setelah meninggalkan alam Yukuno, dia pergi ke rumah keluarga Ji dan menyelamatkan Jiruyu terlebih dahulu. Dan sekarang dia pergi ke istana berkabut untuk menyelamatkan Yukiansu. Kata Kucing Hitam. Apa? Dia pergi ke istana berkabut? Zhao Lingshan dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berkata dengan cemas, "Istana berkabut sangat berbahaya. Bagaimana dia bisa pergi ke istana berkabut? Tuan Kucing, tolong bantu dia. Cepat, Anda harus membantunya." Zhao Lingshan dan Jisun menggenggam tangan mereka tampak sangat gugup dan cemas. Setelah bergabung dengan Papillon Pill, mereka sangat mengetahui kekuatan istana berkabut. Ini adalah raksasa yang bahkan ditakuti oleh Papillon Pill. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Qin Chen telah pergi ke istana berkabut, hati mereka sangat cemas. Sial, apakah anak itu begitu menawan? Setelah mengatakan bahwa dia baik-baik saja, maka dia baik-baik saja. Kata Kucing Hitam dengan tidak sabar. Dengan Lao Yuan bersama Qin Chen, tidak mungkin anak itu kecelakaan. Yang paling banyak adalah mengungkap identitas Lao Yuan dan diburu. Kemudian sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Kucing Hitam, dan dia melemparkannya ke Jisun dan yang lainnya. Ini barang yang anak itu berikan untukmu. Dia memintaku untuk memberitahu Anda, untuk berlatih dengan baik di sini dan berusaha untuk menerobos ke ranah Martial Emperor secepat mungkin, dan mendapat posisi penting di Papillon Pill. Dia juga memintaku untuk memberitahu Ouyang Senki dan yang lainnya hati-hati dengan Papillon Pill. Ada mata-mata dari istana berkabut. Jika seseorang menjebak Anda, itu pasti mata-mata dari istana berkabut. Jadi berhati-hatilah. Namun untuk saat ini, jangan ungkapkan kabar bahwa Qin Chen masih hidup. Jangan beritahu siapapun. Kata Kucing Hitam itu memperingatkan dengan nada serius. Apa? Ada mata-mata dari istana berkabut di Papillon Pill? Mendengar ini, Ling Tian, Ling Shan dan lainnya merubah ekspresi mereka. Mereka selalu bertanya mengapa Penatua Tian Peng menjebak mereka. Sekarang mereka baru mengerti, ternyata itu adalah titah dari istana berkabut. Sekarang, kalian bisa mengambil barang-barang di cincin penyimpanan. Hal ini memungkinkan kalian untuk menerobos ke ranah Martial Emperor dalam waktu singkat. Kata Kucing Hitam. Kelimanya buru-buru melihat ke dalam cincin penyimpanan, dan tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada buah spasial di cincin penyimpanan. Di dalam buah ini, kekuatan yang bertahan dalam aturan misterius. Semua orang merasakan sebelum mereka mengeluarkannya. Tubuhnya tampak menyatu dengan dao besar langit dan bumi. Buah apa ini? Semua orang terkejut, ini terlalu abnormal. Ini adalah buah aturan dan buah dao. Anda bisa mengambilnya secara langsung. Kucing ini akan menjagamu di sini. Ambil buah dao terlebih dahulu dan ambil buah aturan. Kata Kucing Hitam. Xiao Chen. Kelimanya memegang cincin penyimpanan. Mereka hanya merasa tangan mereka berat dan mata mereka basah. Ternyata itu adalah buah dari aturan. Ouyang Nana dan Si Tujen telah memberitahu mereka tentang perselisihan di alam Yukuno. Mereka secara alami mengetahui kelangkaan buah dari aturan ini. Pada awalnya karena buah-buah ini banyak kekuatan di alam Yukuno bergabung dan melawan Qin Chen, yang membuat Qin Chen hampir jatuh. Namun mereka selama ini hanya berkultivasi di Papillon Pill tanpa ada bahaya. Namun sekarang Qin Chen tidak hanya berjuang di luar, tetapi juga peduli tentang mereka sepanjang waktu, yang membuat semua orang tidak tahu. Xiao Chen, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Dengan ekspresi tegas di wajah kelimanya, lalu di bawah bimbingan Kucing Hitam, pertama-tama mereka mengeluarkan buah dao lalu menelannya. Setelah menelan buah dao, napas yang mengerikan keluar dari tubuh mereka. Kekuatan aturan yang semula samar sekarang menjadi jelas dalam sekejap. Segera kelimanya jatuh ke dalam pencerahan satu persatu. Berdengung, sejumlah napas keluar dari kelimanya. Ini adalah napas warisan dari ahli manusia kuno yang mereka peroleh pada saat di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Zhang Ying mendapat warisan dari orang tua mayat hidup. Lin Tian dari Kaisar Bayangan, Zhao Lingshan dari Gadis Impian Surgawi, dan Jisun dari Dewi Roh Kuno. Dan karena buah dao ini itu langsung mengaktifkan warisan orang-orang ini. Ledakan, mereka berlima penuh cahaya dan napas. Jika bukan karena Kucing Hitam yang melakukan teknik rahasia di samping mereka untuk memblokir ruang ini, gerakan di sini akan membuat orang-orang di Papillon Pill berdatangan. Jika Anda merasa telah menemukan aturan Anda sendiri,
mulailah mengambil buah dari aturan. Buah aturan mengandung kekuatan aturan tanpa akhir, yang memungkinkan Anda mengumpulkan kekuatan aturan dalam waktu sesingkat mungkin, menguasai cara aturan, dan memasuki ranah Martial Emperor tanpa terlalu banyak akumulasi. Kata kucing hitam. Setelah kata-kata itu jatuh, Ling San dan yang lainnya mulai menelan buah dari aturan. Sesaat berikutnya mereka telah memicu pengakuan dari hukum surga. Gemuruh. Di langit guntur meraung, dan kesengsaraan guntur mulai muncul. Di atas langit cahaya guntur yang tak berujung mengembun, dan awan guntur yang mengerikan menyelimuti seluruh Papillon Pil, menelan semuanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba begitu banyak awan petir di langit? Mungkinkah seseorang sedang melewati kesengsaraan guntur? Satu demi satu sosok-sosok di Papillon Pil mulai keluar, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Menerobos ranah Martial Emperor bahkan di Papillon Pil Wuyu dapat dianggap sebagai peristiwa besar. Saat ini di kediaman keluarga Ouyang, nampak Si Tujen, Ouyang Nana, Yan Katulistiwa dan Yemo sedang mendiskusikan tentang Jisun dan yang lainnya yang sedang dipenjara. Namun tiba-tiba mata mereka memadat di saat melihat awan guntur tak berujung menyapu langit di atas area penjara Papillon Pil. Siapa yang melewati kesengsaraan guntur? Tidak baik, Ling San dan yang lainnya ada di area penjara. Ayo, pergi, kata Si Tujen dengan kaget dan mereka pun dengan cepat bergegas. Tidak peduli siapa yang melewati kesengsaraan guntur. Ketika Ling San dan yang lainnya tidak sengaja tersambar, dengan basis kultivasi mereka yang hanya martial sovereign, mereka pasti akan musnah dan tidak tahan. Setelah Si Tujen datang, kesengsaraan guntur yang mengerikan telah meledak, benar-benar menutupi seluruh area penjara Papillon Pil. Dan guntur juga kilat yang mengerikan itu dengan gila-gilaan menghancurkan. Ledakan, hanya dengan satu sambaran penjara langit Papillon Pil diledakkan hingga terbuka. Tidak baik. Saat Si Tujen cemas, dia melihat 5 sosok bergegas keluar dari lubang ledakan. Ini adalah 5 sosok muda. Masing-masing naik ke langit menghadapi guntur yang menakutkan. Apakah mereka melewati kesengsaraan guntur? Pada saat ini bukan hanya Si Tujen dan rombongannya, tetapi semua master alkemis di Papillon Pil juga dikejutkan dengan kesengsaraan guntur ini. Di bawah mata semua orang, Ling San dan yang lainnya dengan gila-gilaan meredam tubuh mereka di bawah guntur. Cahaya guntur yang lebat mengalir turun, benar-benar menenggelamkan kelima orang itu. Dan cahaya guntur yang tak berujung terus turun, seolah-olah tak ada habisnya. Seluruh proses pemborbardiran guntur langit berlangsung selama 1 jam penuh, dan akhirnya kesengsaraan guntur menghilang. Lalu 5 sosok keluar dari cahaya guntur, meledak dengan aura Martial Emperor yang mengejutkan. Melihat itu semua orang terkejut. Sepertinya misi Tuan Kucing sudah selesai, jadi orang-orang kecil ini benar-benar sudah aman. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada bayangan gelap yang melintas di penjara langit saat ini. Setelah mengatakan itu, kucing hitam itu menghilang dalam sekejap. Bahkan raksasa Martial Emperor Papillon Pil yang datang pertama kali tidak dapat menemukan jejaknya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di Papillon Pil terkejut. Sebelumnya kelimanya hanya ahli martial sovereign. Tetapi hanya dalam waktu beberapa hari, mereka benar-benar menerobos. Yang paling mengejutkan, kelimanya menerobos dalam waktu yang bersamaan. Ini hanyalah cerita fantasi. Kabar tentang ini menyebar dengan sangat cepat di Papillon Pil. Pelindung tertinggi Papillon Pil yang baru mengetahui tentang ini langsung menurunkan perintah untuk membebaskan Ling San dan yang lainnya dari penjara dan memberikan masing-masing dari kelimanya posisi sebagai penatua Papillon Pil. Saat berita tentang perintah itu menyebar, seluruh Papillon Pil gempar. Ini adalah markas Papillon Pil. Posisi penatua benar-benar tinggi. Bahkan di domain bela diri, kelimanya dapat dianggap sebagai orang besar. Namun di sisi lain, wakil Papillon Wenchang dan penatua Tianpeng memiliki wajah yang jelek. Dengan kejadian ini, tugas yang diberikan istana berkabut kepadanya terancam gagal. Xin berpindah ke tanah leluhur keluarga Ji. Qin Chen terus mencoba memadukan darah dan dagingnya untuk mencapai alam tanpa kebocoran. Namun sayang, Qin Chen gagal lagi dan lagi. Jika gagal mencapai keadaan tanpa kebocoran, Qin Chen tidak akan bisa berkultivasi menjadi jiwa yang terlepas.
Begitu benih parasit emas meletus dan merebut jiwanya. Pada saat itu, Qin Chen tidak memiliki kepercayaan penuh untuk melawan perebutan rumah dengan benih parasit. Sepertinya kita harus memikirkan solusi lain, kata Qin Chen seraya berdiri dan menghela napas dalam-dalam. Namun di saat Qin Chen memikirkan itu, tiba-tiba ledakan. Di tanah lelur keluarga Ji terdengar raungan keras, dan seseorang naik ke langit. Qin Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Pena tua agung Ji Dewei menerobos. Hahaha, lelaki tua ini akhirnya berhasil menerobos puncak tahap akhir Martial Emperor. Hahaha. Pena tua agung Ji Dewei tertawa di langit. Suaranya bergemuruh seperti guntur, bergema di atas tanah leluhur keluarga Ji, mengandung tekanan yang tak ada habisnya. Setelah meminum Emperor Breaking Pill yang disempurnakan oleh Qin Chen, Pena tua agung akhirnya berhasil menerobos. Pena tua, selamat. Selamat untuk yang lebih tua. Ji Hongchen dan Ji Ruyu terbang ke langit untuk pertama kalinya dan berkata dengan penuh semangat. Setelah Pena tua agung menerobos, keluarga Ji akhirnya memiliki ahli Martial Emperor tahap akhir puncak dan bisa duduk di keluarga Ji, membuat orang lain tidak terlalu khawatir. Ji Dewei telah melihat Shao Chen, dan mulai sekarang aku bersedia melewati api dan air untuk Shao Chen dan tidak akan ragu. Pena tua agung Ji Dewei buru-buru mendatangi Qin Chen dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Dia tahu betul bahwa dia bisa menembus puncak tahap akhir Martial Emperor. Semua itu adalah karena Qin Chen. Tanpa Qin Chen, tidak akan ada tempatnya saat ini. Jika Ji Dewei di masa lalu tidak punya pilihan karena pesona jimat jiwa hidup dan mati di tubuhnya, maka sekarang dia berterima kasih kepada Qin Chen dari lubuk hatinya yang paling dalam dan menyerah sepenuhnya. Bangunlah, aku tidak ingin kesetiaanmu, aku hanya menginginkanmu bisa memimpin keluarga Ji di masa depan dan tidak melupakan niat awal, kata Qin Chen seraya tersenyum. Saya mengikuti perintah Chen Shao dan memimpin keluarga Ji tanpa melupakan niat awal, kata Ji Dewei seraya memberi hormat lagi. Chen Shao. Ji Dewei memandang Qin Chen dan hanya ingin bertanya tentang tindakan keluarga Ji selanjutnya. Namun tiba-tiba Qin Chen melihat ke atas langit dengan senyum di wajahnya. Kamu bangun dulu, teman lama kita ada di sini, kata Qin Chen. Teman lama? Ji Dewei bingung dan bahkan menoleh untuk melihat sekeliling. Dengan persepsinya dia tidak melihat apapun. Sesaat berikutnya saya melihat di cakrawala yang jauh, sosok muncul dari kehampaan. Sesosok perkasa dengan aura tak berujung. Itu adalah Puqian Kun. Apa tekanan yang menakutkan? Ji Dewei terkejut menatap Puqian Kun dengan takjub. Sebelumnya dia hanya seorang ahli Martial Emperor tahap akhir biasa, jadi dia belum merasakan betapa menakutkannya Puqian Kun. Tetapi pada saat ini, setelah dia menembus puncak tahap akhir Martial Emperor, dia sangat merasakan kengerian Puqian Kun. Pada saat ini Puqian Kun seperti matahari yang besar, memancarkan tekanan tanpa akhir, seolah-olah dia sedang menekan dunia. Bagaimana ini mungkin? Dia telah menembus ke ranah puncak tahap akhir Martial Emperor dan dia dapat dianggap sebagai ahli terkemuka. Tetapi di depan Puqian Kun, dia merasakan mati lemas yang dalam. Apa kekuatan Puqian Kun? Bukankah itu puncak tahap akhir Martial Emperor yang merupakan akhir dari seni bela diri? Bagaimana bisa ada celah yang begitu besar? Hati Ji Dewei yang semula nampak bersemangat tiba-tiba tenggelam dan seketika menjadi dingin. Munculnya Puqian Kun membuatnya mengerti bahwa menembus puncak tahap akhir Martial Emperor mungkin tidak berarti bahwa dia sekarang telah mencapai puncak daratan. Dia masih jauh dari kekuatan top sebenarnya di daratan. Ini adalah celah di dalam ranah. Namun Qin Chen lah yang lebih mengejutkan Ji Dewei. Qin Chen dapat melihat jejak lawan sebelum dia menemukan Puqian Kun, yang jelas menunjukkan bahwa Qin Chen lebih unggul dari puncak tahap akhir Martial Emperor dalam persepsi. Kakakku, kamu kembali. Sosok Puqian Kun melintas dan dia tiba-tiba muncul di tanah leluhur keluarga Ji. Qin Chen tiba-tiba tertawa tanpa sedikit pun jejak keterkejutan. Apakah kamu sudah tahu aku akan kembali? Kata Puqian Kun dengan sedikit tertekan. Setelah meninggalkan rumah keluarga Ji, dia segera pergi ke tempat lain di domain bela diri, berjalan melewati beberapa kota besar, dan mengetahui tentang perubahan di domain bela diri dalam 200 tahun terakhir.
Pu Qiankun tidak menyangka bahwa hanya dalam 200 tahun, martial domain telah banyak berubah. Bloodline Holy Land bukan lagi kekuatan teratas di daratan, dan sekarang yang tertinggi di daratan adalah Istana Berkabut. Dan Istana Berkabut juga memiliki istana penegak hukum, beberapa kekuatan teroris kuat yang menakutkan. Selain itu, Kekaisaran Xuanyuan sebenarnya adalah kekuatan tertinggi kedua setelah Istana Berkabut. Ini membuat hati Pu Qiankun sedikit kaget. Setelah terjebak selama lebih dari 200 tahun, dia tahu tentang Istana Berkabut yang mengerikan. Dan di belakang Istana Berkabut ada iblis alien yang tak terhitung jumlahnya, yang telah didedikasikan untuk menghancurkan benua Tianwu selama ribuan tahun. Jika dia bergegas kembali ke Bloodline Holy Land, dia mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Qin Chen. Tidak hanya tidak bisa banyak berubah, tetapi juga tidak akan lolos dari kematian. Selama 200 tahun terakhir, struktur Bloodline Holy Land telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dia bahkan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas Bloodline Holy Land hari ini. Sebelum mengetahui hal ini, dia secara alami tidak dapat muncul secara terbuka di daratan. Terlebih lagi, meskipun lukanya telah sembuh sekitar 70%, tetapi sebelum dia pulih sepenuhnya, sangat tidak mungkin baginya untuk menunjukkan wajahnya di Bloodline Holy Land. Karena itu, dia hanya bisa kembali untuk menemukan Qin Chen. Tetapi pada saat ini, melihat senyum di wajah Qin Chen, hatinya tiba-tiba menjadi tertekan. Semua tindakannya sudah dalam perhitungan teman lama ini. Sejak aku kembali, mengapa repot-repot berpikir begitu banyak? Anda dan saya memiliki tujuan yang sama. Teman lama, mengapa Anda dan saya tidak bergabung untuk mengembalikan benua Tianwu ke dunia yang cerah? Kata Qin Chen seraya tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Kemudian Qin Chen dan Pu Qiankun berjabat tangan. Hei, apakah kamu menembus puncak ranah Martial Emperor? Kata Pu Qiankun di saat merasakan napas dalam tubuh Jidewei. Setelah tidak melihatnya dalam beberapa hari ini, Jidewei benar-benar telah menembus puncak ranah Martial Emperor. Teman lamanya ini masih bertingkah luar biasa. Namun pada saat ini seorang murid dari keluarga Ji bergegas dan berkata, "Penatua, orang-orang dari keluargamu ada di sini." Kali ini leluhur keluargamu secara pribadi memimpin tim dan meminta leluhur untuk menemuinya dan menjalankan misi dari Istana Berkabut. Jika tidak, mereka akan melaporkannya kepada Istana Berkabut. Apa? Qin Chen tidak tahu apa-apa. Namun pada saat ini dia tiba-tiba tersenyum menatap Pu Qiankun dan berkata, "Kakak Pu, bukankah ini kesempatan yang bagus? Keluargamu adalah kekuatan penting di Istana Penegak Hukum dan salah satu anjing dari Istana Berkabut. Jika keluargamu dihancurkan, itu bisa menjadi pukulan besar bagi Istana Berkabut." "Apa maksudmu?" Pu Qiankun mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. "Hehehe, semuanya dengarkan aku." Qin Chen tertawa dan dengan cepat mengatakan semua rencananya. Pada saat ini di luar tanah leluhur keluarga Ji, sekelompok ahli teratas dari keluarga Mo melayang di langit dengan momentum yang kuat. Pemimpinnya adalah leluhur keluarga Mo yang bernama Mo Wensan. "Ji Kenot, kamu keluar. Apakah kamu berani melanggar perintah dari Istana Berkabut?" kata Mo Wensan. Dia meraung di depan pintu masuk tanah leluhur keluarga Ji. Dia tahu ini adalah tanah leluhur keluarga Ji, tidak ada cara untuk masuk. Kalau tidak, dia akan bergegas masuk. "Leluhur keluarga Mo, kami telah mengatakan sebelumnya bahwa leluhur keluarga Ji saya sedang mundur. Harap untuk menunggu sebentar," kata seorang penatua keluarga Ji. "Menunggu apanya? Ini sudah setengah bulan dari perintah yang diturunkan Istana Berkabut. Tapi Ji Kenot tidak keluar sampai sekarang." "Saya akan menunggu 1 jam lagi. Katakan padanya, jika dalam 1 jam dia tidak keluar, jangan salahkan orang tua ini karena bertindak kejam," kata Mo Wensan dengan marah. Beberapa saat kemudian tanah leluhur keluarga Ji terbuka dan sesosok keluar. Itu adalah Jidewei dan yang lainnya. "Hehehe, leluhur keluarga Mo Wensan, mengapa datang ke rumah keluarga Ji saya dengan marah?" kata Jidewei seraya tersenyum. "Jidewei, kamu akhirnya keluar. Apakah keluarga Jimu akan melanggar perintah dari Istana Berkabut?" kata seorang penatua keluarga Mo yang bernama Mo Likun. "Hei, siapa bilang keluarga Ji saya tidak mengikuti perintah dari Istana Berkabut? Itu sibuk sebelumnya, sekarang orang tua ini keluar. Saya siap untuk bergandengan tangan dengan keluarga Mo untuk menyerang Kekaisaran Xuanyuan.
kata Jidewei sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak marah akan tuduhan keluarga Mo. Hanya kamu. Mo Likun menjadi sangat marah. Di matanya, Jidewei hanyalah penatua dari keluarga Ji. Dan sekarang leluhur tua dari keluarga Mo Wensan yang turun tangan sendiri. Dan tentu saja membutuhkan Ji Kenot leluhur keluarga Ji untuk turun tangan. Apa artinya mengirim Jidewei? Apakah Anda memandang rendah keluarga Mo saya? Oleh karena itu, Mo Likun menjadi sangat marah kemudian berteriak dengan dingin. Jidewei, kamu hanyalah sesepuh dari keluarga Ji. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mewakili keluarga Ji, sehingga leluhur tua Anda, Ji Kenot, tidak turun tangan? Jidewei masih menanggapinya dengan senyuman dan berkata, leluhur tua keluarga Ji saya sedang mundur. Leluhur telah mengizinkan saya untuk menangani operasi ini. Jika Anda ingin menyerang Kekaisaran Xuanyuan, tolong pimpin jalan. Jidewei, kamu tidak memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Ji. Sekarang, biarkan leluhur keluarga Ji Kenot yang pengecut itu untuk keluar. Kata Mo Likun, dia tidak tahan menahan amarahnya. Kamu berani menghina leluhurku dari keluarga Ji. Kamu mencari kematian. Wajah Jidewei tiba-tiba berubah. Yang sebelumnya masih tersenyum tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia mengangkat tangannya dan langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Mo Likun. Mo Likun nampak tidak takut karena dia tahu kultivasi Jidewei sama sepertinya. Sama-sama martel Emperor tahap akhir. Oleh karena itu dia sangat tenang dan kemudian berkata dengan dengusan dingin. Jidewei, kamu ingin bertarung, orang tua ini akan melayanimu. Mo Likun juga melayangkan serangan telapak tangannya, boom. Keduanya bertabrakan dan Mo Likun langsung terbang keluar. Terhempas jauh dan menyemburkan seteguk darah. Jika bukan karena istana berkabut, orang tua ini akan menamparmu sampai mati. Jadi, apakah sekarang orang tua ini telah memenuhi syarat? Kata Jidewei dengan dingin. Martial Emperor tahap akhir puncak. Mo Wensan terkejut, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Jidewei. Wajahnya terkejut. Begitu Jidewei menembak, dia langsung mengejutkan semua ahli dari keluarga Mo. Puncak akhir Martial Emperor. Semua orang di keluarga Mo menarik napas dalam-dalam dan menatap Jidewei dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Penatua Agung keluarga Ji, Jidewei itu sebelumnya sama seperti Penatua Agung keluarga Mo Duanming. Namun Mo Duanming malah mati di tangan Kekaisaran Xuanyuan. Akan tetapi, Jidewei, keluarga Ji malah menerobos. Tuhan terlalu licik, keluarga Mo menderita 70% kekuatan tempur mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Xuanyuan. Sedangkan keluarga Ji sangat beruntung dan bahkan menambahkan martial Emperor tahap akhir puncak lainnya. Pada saat ini ada tepuk tangan, itu adalah Mo Wensan. Dia memandang Jidewei, wajahnya penuh kegaguman dan berkata, saya tidak menyangka Jidewei kamu akan menerobos puncak tahap akhir martial Emperor. Saya minta maaf karena Mo Likun bertindak gegabah sebelumnya. Mo Wensan, jangan khawatir. Saya tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini. Leluhur keluarga Ji sedang mundur. Jadi urusan menyerang Kekaisaran Xuanyuan diserahkan kepada saya, kata Jidewei. Oke, kalau begitu, ayo pergi, kata Mo Wensan. Dia berkata dengan senyuman, akan tetapi di dalam hatinya dia menyimpan niat jahat. Segera ahli keluarga Ji dan ahli keluarga Mo bergabung. Semuanya adalah ahli di atas level Martial Emperor. Mereka berangkat untuk menyerang Kekaisaran Xuanyuan. Dalam kehampaan, satu demi satu sosok menyapu langit. Di antara mereka ada hampir 20 ahli Martial Emperor dari keluarga Mo, termasuk Mo Wensan dan Mo Likun. Itu sudah menjadi kekuatan yang tersisa dari keluarga Mo. Adapun keluarga Ji lebih banyak master dikirim, termasuk Jidewei, Ji Hongchen, Ji Ruyu, 5 ahli Martial Emperor tahap menengah, dan hampir 10 ahli Martial Emperor tahap awal. Qin Chen dan Pu Qiankun bercampur di antara mereka. Keduanya mengubah tubuh mereka dan mengenakan jubah untuk menutupi wajah mereka. Jidewei, siapa teman ini? Kata Mo Wensan, dia memperhatikan Pu Qiankun untuk pertama kalinya. Meskipun Pu Qiankun telah menyembunyikan napasnya. Napasnya masih terlalu istimewa dan menarik perhatian Mo Wensan. Sebaliknya, aura Qin Chen tertahan dan mahir yang tidak menarik perhatian Mo Wensan. Oh, dia adalah salah satu penatua dari keluarga Ji saya, kata Jidewei berkata dengan acuh tak acuh. Selanjutnya kelompok kekuatan ini terus bergegas.
Dalam serangan diam-diam ini mereka bergegas ke wilayah selatan dari Kekaisaran Xuanyuan. Ada Gunung Tiandi, atau bisa disebut juga Gunung Kaisar Langit. Ini merupakan tanah suci dari Kekaisaran Xuanyuan. Banyak harta dan banyak yang dibudidayakan oleh Kekaisaran Xuanyuan di sana. Setelah mendiskusikan strategi penyerangan, mereka kembali bergegas. Singkat cerita, mereka akhirnya telah sampai di sekitar Gunung Tiandi. Namun terlihat ada sebuah formasi yang melindungi Gunung Tiandi. "Tuan Huntian, bagaimana dengan formasi penjaga Gunung Tiandi?" kata Mo Wensan seraya menoleh ke seorang pria tua di belakangnya. Pria tua ini bernama Huntian, seorang master formasi tingkat 9 dengan basis kultivasi martial emperor tahap tengah. Dia seorang tamu yang diundang oleh keluarga Mo. Master Huntian berjalan maju melihat formasi, kemudian berkata, "Tidak sulit untuk menghancurkan formasi perlindungan gunung ini. Akan tetapi saya membutuhkan waktu sekitar 1 hari." "Apa, 1 hari? Bisakah lebih cepat?" kata Mo Wensan. Master Huntian menggelengkan kepalanya. "Formasi ini cukup luar biasa. Paling singkat saya membutuhkan waktu 1 hari. Kecuali jika ada bantuan dari master formasi tingkat 9 lainnya, mungkin dapat mempersingkat waktu," kata Master Huntian. "Ji Dewei, saya ingin tahu apakah ada master formasi dari keluarga Ji Anda yang dibawa kali ini," kata Mo Wensan. Ada 2 master formasi yang dibawa keluarga Ji kali ini," kata Ji Dewei. "Apakah kamu sungguh-sungguh?" Mo Wensan nampak tercengang. Dia hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada master formasi di keluarga Ji, dan bahkan ada 2 sekaligus. "Ji Dewei, apakah kamu tidak salah?" Master Huntian mengatakan bahwa hanya master formasi tingkat 9 yang dapat membantunya memecahkan formasi. "Jika itu adalah master formasi biasa, saya khawatir itu tidak akan berguna," kata Mo Wensan. Dia tahu betul seorang master formasi tingkat 9 itu sangat langka. "Saya benar-benar tidak mengetahui tentang formasi. Tapi seharusnya keduanya tidak lebih lemah dari itu," kata Ji Dewei seraya tersenyum. Kemudian menoleh ke arah Qinchen dan Puqian Kun lalu berkata, "Kalian berdua, lihat formasi ini. Apakah kalian yakin akan bisa menghancurkannya?" Meskipun Ji Dewei tidak mengetahui keterampilan formasi Qinchen yang sebenarnya, namun dia tahu betul bahwa terlepas dari Qinchen atau Puqian Kun, keterampilan formasi keduanya tidak akan pernah lebih lemah dari apa yang disebut Master Huntian dari keluarga Mo. Dia tidak meragukan pencapaian formasi Qinchen, bahkan batasan leluhur keluarga Ji dapat dia patahkan. Adapun Puqian Kun, dia adalah Presiden Bloodline Holy Land. Pencapaiannya tidak dapat diragukan. Oleh karena itu, Ji Dewei memiliki keyakinan mutlak kepada keduanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.